hari ini saya diajak Dokter Adit karena ada indukan dari domba Dorper yang mengalami fraktur atau patah tulang ya, bagian os tibia. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah kita kerjakan hari ini dan operasinya berjalan dengan lancar. Kita operasi menggunakan plat gitu. Semoga ini untuk kedepannya untuk pemulihannya domba Dorper pasca operasi bisa berjalan lancar dan bisa pulih lagi seperti sedia kala. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sedulur ternak Indonesia. Nah, kali ini saya sudah berada di kandang Ayodhya Farm. Nah, kali ini teman-teman saya ajak untuk melihat kandang di sini dalam perawatan domba Dorper. Saya bersama dengan Bapak Dokter ahlinya dan Bu Dokter. Langsung saja saya tanya, monggo langsung perkenal dengan Bu Dokter sinten? Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Fenty dari Klinik Hewan Petville. Oh ya. Ya, Dr. Hewan Romli dari Klinik Hewan Petville juga. Nama saya Dr. Hewan Adit Kawan. Ya. Saya di Gunung Kidul. Kebetulan saya membantu Ayodhya untuk menangani ketika ada hewan yang sakit gitu, atau jadi dokter bertanggung jawab gitu, di Ayodhya. Iya. Tadi menangani apa saja ya, Bu Dokter tadi? Ya, kebetulan hari ini saya diajak Dokter Adit karena ada indukan dari domba Dorper yang mengalami fraktur atau patah tulang ya, bagian os tibia. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah kita kerjakan hari ini dan operasinya berjalan dengan lancar. Kita operasi menggunakan plat gitu. Semoga ini untuk kedepannya untuk pemulihannya domba Dorper pasca operasi bisa berjalan lancar dan bisa pulih lagi seperti sedia kala. Pencegahannya bagaimana, Dok? Biar tidak terjadi seperti itu lagi. Mungkin bisa jelaskan, Dokter. Oke, baik, terima kasih. Ya, secara umum sama dengan Dokter Adit dengan Dokter Fenty. Ya. Kalau namanya juga hewan, kita kan tidak bisa menyuruh secara verbal, artinya kata-kata itu kan kadang mereka nggak ngerti, sehingga memang kita sendiri harus mengontrol, mengkondisikan mungkin dari segi prasarana, kemudian sarana, sehingga potensi-potensi yang memungkinkan mereka untuk terjadi kejadian-kejadian yang serupa seperti patah tulang ini akan terkurangi minimal dari faktor luarnya. Kalau karakternya domba Dorper mungkin seperti itu ya, mungkin agak aktif, kemudian gitu kan memang karakter, sehingga kita harus mengupayakan dari faktor eksternalnya, dari kandang dan sarana prasarana yang lain. Yang jelas untuk pencegahan, kita pemberian obat vitamin vitamin rutin, terus pemberian pakan serta minum yang tentunya juga bergizi kayak gitu loh. Jadi ketika daya tahan tubuh baik, penyakit pun juga akan terhindar kayak gitu. Sehingga yang jelas pemberian vitamin harus rutin begitu. Untuk itu sih pemberian pakan dan minum juga harus optimal. Ya, pasti untuk ini ya, kebersihan kandang itu pasti sangat penting karena juga untuk mencegah penyakit-penyakit, apalagi yang ada dalam satu ruangan ada beberapa ini ya, ekor gitu ya. Ya, jadi memang harus rutin dibersihkan setiap hari. Untuk air minum juga harus yang perlu diganti juga dengan pemberian air minum berkala, kemudian nutrisi yang tercukupi. Insya Allah sih ini ya mengurangi populasi yang untuk dombanya menjadi sakit gitu. Oke, untuk pencegahan penyakit ya, tadi seperti Dokter Adit sudah sampaikan, Dokter Fenty juga sudah sampaikan. Intinya adalah menjaga kebersihan yang pertama. Kemudian terkait dengan PMK ini memang penyakit yang bisa dikatakan baru, tapi juga kita dulu pernah kena tahun 80-an, kemudian kita kena lagi tahun sekarang. Nah, untuk dari sisi pemerintah kayaknya memang
sekarang sedang digalakkan vaksinasi. Tapi untuk sementara sepertinya baru pada hewan ruminansia yang besar, sapi. Nah, kemudian untuk yang domba dan kambing memang belum tersasar karena memang lebih banyak menyerang di sapi, meskipun juga hewan ruminansia kecil juga bisa terkena. Sehingga kalau menurut kami memang paling utama adalah menjaga kebersihan kandang, kemudian meningkatkan imunitas di tubuh ternak kita, berikan nutrisi yang bagus sehingga bisa sedikit banyak mengurangi potensi untuk terserang penyakit, gitu aja sih. Iya, Dokter Adit nih. Untuk perawatan rutin. Jadi ketika vitamin itu kita diberikan rutin. Terus untuk pengobatan untuk kasus beberapa yang kayak kan kalau sakit tuh kayak kadang kayak menyendiri gitu loh Mas. Jadi yang menyendiri itu kita obatin kayak gitu. Terus untuk vitaminnya yang diberikan secara rutin. Penyakit kembung itu bagaimana? Kan sering banyak. Jadi sebenarnya kembung itu ada beberapa penyebab ya. Ada faktor pakan, terus faktor lingkungan juga. Terus dia tuh yang jelas yang utama faktor pakan. Untuk pencegahan utama yang harus diberikan biasanya menggunakan obat anti blood ya, anti kembung. Jadi itu tidak bisa diberikan oleh sembarangan orang, tetapi harus kita yang melakukan dokter hewan kayak gitu. Yang jelas ketika ada kasus harus segera ditangani karena blood itu sangat bisa, maksudnya bisa menyebabkan kematian seperti itu.